Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novinda Dita Fitria dari kelas PM 2022A dengan 3 digit NIM terakhir 061 akan menjelaskan teorema kesejajaran. Teorema 8.15. Jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Diketahui segi empat ABCD. Garis AB kongruen dengan garis DC. Garis AD kongruen dengan garis BC. Buktikan ABCD jajar genjang. Pertama, garis AB kongruen dengan garis DC. Diketahui. Kedua, garis AD kongruen dengan garis BC. Diketahui. Ketiga, garis BD dibuat diagonal segi empat. Keempat, garis BD kongruen dengan garis DB karena sifat refleksif. Kelima, segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB karena langkah 2 1, 2, 4 dan sisi. Keenam, sudut ABD kongruen dengan sudut CDB akibat segitiga kongruen langkah 5. Ketujuh, garis AB sejajar dengan garis DC karena langkah 6 dan teorema 8.5, yaitu jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Yang ke-8, sudut ADB kongruen dengan sudut CBD karena akibat segitiga kongruen langkah 5. 9, garis AD sejajar dengan garis BC karena langkah 8 dan teorema 8.5. 10,
ABCD merupakan jajar genjang karena langkah 7, 9 dan definisi jajar genjang. Yang berbunyi jajar genjang adalah segi empat yang kedua sisi berhadapannya sejajar. Langkah ketiga, buat diagonal segi empat BD. Langkah keenam, sudut ABD kongruen dengan sudut CDB. Langkah ke-8, sudut ADB kongruen dengan sudut CBD. Teorema 8.16. Jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Diketahui segi empat ABCD. Garis AB sejajar dengan garis DC dan garis AB kongruen dengan garis DC. Buktikan ABCD jajar genjang. Bukti yang pertama, garis AB sejajar dengan garis DC, diketahui. Kedua, garis AB kongruen dengan garis DC, diketahui. Ketiga, garis BD dibuat diagonal segi empat. Keempat, garis BD kongruen dengan garis DB karena sifat refleksif. Kelima, sudut ABD kongruen dengan sudut CDB karena sudut dalam berseberangan pada garis sejajar. Keenam, segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB karena langkah 2, 4, 5 dan teorema sisi sudut sisi. Ketujuh, sudut ADB kongruen dengan sudut CBD karena
Akibat segitiga kongruen langkah 6. Kedelapan, garis AD sejajar dengan garis BC. Karena langkah 7 dan teorema 8.5. 9. ABCD jajar genjang. Karena langkah 1, 8 dan definisi jajar genjang. Teorema 8.17. Jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi dua satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Diketahui segi 4 ABCD, diagonal AC dan BD berpotongan di titik E. Garis BE kongruen dengan DE. Garis AE kongruen dengan garis CE. Buktikan ABCD jajar genjang. Pertama, garis BE kongruen dengan garis DE. Diketahui. Kedua, garis AE kongruen dengan garis CE. Diketahui. 3. Sudut AEB kongruen dengan sudut CED. Karena sudut bertolak belakang. Empat, segitiga AEB kongruen dengan segitiga CED. Karena langkah 1, 2, 3 dan teorema sisi sudut sisi. 5. Sudut BAE kongruen dengan sudut DCE. Akibat langkah 4, segitiga kongruen. Angka 6, garis AB sejajar dengan garis CD. Karena langkah 5 dan teorema 8.5. Langkah 7, sudut AED kongruen dengan sudut
CEB karena sudut bertolak belakang. Angka 8, segitiga AED kongruen dengan segitiga CEB. Akibat angka 7, satu, dua, tujuh, dan teorema sisi sudut sisi. Angka 9, sudut DAE kongruen dengan sudut BCE. Akibat angka 8 dan segitiga kongruen. Angka 10, garis AD sejajar dengan garis CB karena angka 9 dan teorema 8.5. Angka 11, ABCD jajar genjang karena angka 6, 10 dan definisi jajar genjang. Teorema 8.19. Jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku, dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Diketahui jajar genjang ABCD. Sudut ABC siku-siku. Besar sudut ABC 90 derajat. Buktikan ABCD persegi panjang. Bukti yang pertama, besar sudut ABC adalah 90 derajat diketahui. Kedua, besar sudut ABC ditambah besar sudut DAB adalah 180 derajat karena teorema 8.13, yaitu dua sudut berdekatan pada suatu jajar genjang saling berpelurus. Angka 3, 90 derajat ditambah besar sudut DAB sama dengan 180 derajat karena substitusi langkah 1 ke 2. Angka 4, besar sudut DAB adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat. Besar sudut DAB adalah 90 derajat. Penjumlahan sudut.
Langkah 5, besar sudut CDA adalah 90 derajat karena teorema 8.12, yaitu sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang kongruen. Langkah 6, besar sudut BCD adalah 90 derajat. Teorema 8.12. Langkah 7, besar sudut ABC sama dengan besar sudut BCD sama dengan besar sudut CDA adalah 90 derajat. Dan besar sudut DAB karena langkah 1, 4, 5, dan 6. Langkah 8, ABCD persegi panjang. Karena langkah 7 dan definisi persegi panjang, yaitu jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku. Teorema 8.20, diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Diketahui belah ketupat ABCD. Garis AB kongruen dengan garis BC, kongruen dengan garis CD, kongruen dengan garis DA. Garis AC dan garis BD diagonal yang berpotongan di titik O. Buktikan garis AC tegak lurus garis BD. Pertama, garis AB kongruen dengan garis BC, kongruen dengan garis CD, kongruen dengan garis DA. Diketahui. Langkah kedua, garis AO kongruen dengan garis CO, dan garis DO kongruen dengan garis BO. Karena teorema 8.14, yaitu diagonal-diagonal jajar genjang membagi dua sama panjang satu sama lain. Langkah 3, segitiga DOA kongruen dengan segitiga BOB, kongruen dengan segitiga AOB, kongruen dengan segitiga BOC, kongruen dengan segitiga COD. Karena langkah 1, 2, dan teorema sisi. Langkah 4, besar sudut DOA ditambah besar sudut AOB
adalah 180 derajat. Karena penjumlahan sudut berpelurus. Langkah 5. Besar sudut AOB ditambah besar sudut AOB adalah 180 derajat. Karena substitusi langkah 3/5. Langkah 6. 2 besar sudut AOB adalah 180 derajat. Besar sudut AOB adalah 90 derajat. Penjumlahan sudut. Langkah 7. Garis AC tegak lurus garis BD. Akibat langkah 6. Teorema 8.21. Jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Diketahui segi 4 ABCD, garis AE kongruen dengan garis BE, kongruen dengan garis CE, kongruen dengan garis DE. Garis AC tegak lurus garis BD. Buktikan ABCD belah ketupat. Bukti langkah pertama, garis AE kongruen dengan garis BE, kongruen dengan garis CE, kongruen dengan garis DE. Diketahui. Langkah kedua, sudut AEB kongruen dengan sudut BEC, kongruen dengan sudut CED, kongruen dengan sudut DEA. Definisi garis tegak lurus. Langkah 3, segitiga AEB kongruen dengan segitiga BEC, kongruen dengan segitiga CED, kongruen dengan segitiga DEA. Karena langkah 1, 2 dan teorema sisi sudut sisi. Langkah 4, sudut ABE kongruen dengan sudut CDE karena akibat langkah 3 dan segitiga kongruen. Langkah 5, garis AB
Kongruen dengan garis BC, kongruen dengan garis CD, kongruen dengan garis DA. Karena akibat langkah 3. Langkah 6. Garis AB sejajar dengan garis CD dan garis AD sejajar dengan garis BC. Karena langkah 4 dan teorema 8.5. Langkah 7. ABCD jajar genjang. Karena langkah 5, 6 dan definisi jajar genjang. Langkah 8. ABCD belah ketupat. Karena langkah 5, 7 dan definisi belah ketupat. Yaitu jajar genjang yang semua sisinya kongruen. Teorema 8.26. Setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Diketahui sudut dihedral sudut A batas PQ, B, V dan S titik-titik sudut bidang sudut UVW dan sudut RST di sudut A batas PQ B. Buktikan sudut UVW kongruen dengan sudut RST. Bukti langkah pertama, VW sama dengan SN dan VU sama dengan SN. Dibuat karena teorema penempatan titik. Langkah kedua, garis SM dan garis UV sebidang dan tegak lurus batas PQ. Karena langkah 1. Langkah 3, garis SM sejajar dengan garis WU. Karena langkah 2 dan teorema 8.2.
yaitu jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Angka 4. UVSM jajar genjang. Karena teorema 8.16, yaitu jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Langkah 5. Garis UM kongruen dengan garis WS dan garis UM sejajar garis WS. Akibat langkah 4. Langkah 6. Garis SN dan garis WW sebidang dan tegak lurus batas PH karena langkah 1. Langkah 7. Garis SN sejajar dengan garis WW karena langkah 6 dan teorema 8.2. Langkah 8. WVSN jajar genjang. Karena teorema 8.16. Langkah 9. Garis WN kongruen dengan garis WS dan garis WN sejajar garis WS. Akibat langkah 8. Langkah 10. UM sama dengan WN dan garis UM sejajar dengan garis WN karena transitif 5, 9. Langkah 11. UMNW jajar genjang karena teorema 8.16. Langkah 12. Garis UW kongruen dengan garis MN karena langkah 11. Langkah 13. Segitiga UVW kongruen dengan segitiga MSN karena langkah 1, 12 dan teorema sisi-sisi-sisi. Langkah 14. Sudut UVW kongruen dengan sudut MSN karena langkah 13. Langkah 15. Sudut UVW kongruen dengan sudut RST akibat langkah 14. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.